Shalom Aleihim. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sudahkah kita menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita dan tetangga kita, saudara? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan kita dipisahkan dan dicampakkan ke dalam dapur api. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6 dan Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 53. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, beberapa hari ini saudara, Yesus sampaikan tentang kerajaan sorga dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan. Hari ini saudara, yang disampaikan oleh Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat. Pukat adalah alat yang dipakai oleh nelayan untuk menangkap ikan. Jika alat ini dilabuhkan di laut, maka dapat menampung berbagai jenis ikan. Ada ikan yang besar dan ada yang kecil. Ada pula ikan yang baik dan ada juga yang tidak baik. Ikan yang baik akan ditaruh di dalam pasu dan ikan yang tidak baik akan dibuang. Seperti perumpamaan ilalang di antara gandum, di mana menceritakan tentang hari akhir di mana ilalang akan disatukan, diikat dan dibakar. Hari ini perumpamaan tentang pukat juga menceritakan akhir zaman, di mana ada pemisahan antara yang jahat dan yang baik saudara, serta penghukuman bagi orang yang jahat dan anugerah keselamatan bagi umat Allah yang setia sampai akhir. Perumpamaan tentang pukat ini saudara, lautan adalah dunia serta pukat adalah gereja. Sama seperti pukat harus ditebarkan ke tempat yang dalam. Maka saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, gereja pun harus juga mewartakan Kristus ke tempat yang jauh, jauh dan dalam. Dan setelah penuh saudara, maka pukat tersebut diseret ke pantai dan orang-orang kemudian memilih ikan yang baik dan membuang ikan yang tidak baik. Ini menggambarkan tentang akhir zaman saudara, di mana para malaikat akan memisahkan manusia-manusia yang baik dan yang tidak baik saudara. Dan bagi orang yang jahat akan mendapatkan ganjarannya di dalam neraka. Seperti yang Yesus katakan, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 13 ayat 50. Saudaraku yang terkasih, pada akhirnya saudara, kita semua tanpa terkecuali saudara, akan dipisahkan satu dengan yang lain menurut kesalahan dan dosa kita. Saat itu tidak ada lagi yang namanya teman atau saudara untuk saling menolong saudara. Tidak adalah pengacara yang untuk mendampingi kita saudara. Tidak ada semuanya saudara. Setiap dari kita akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Apakah hidup kita baik dalam kebenarannya? Yesus mengingatkan kepada kita semua, mengertikah kamu semuanya ini? Matius 13 ayat 51. Yesus sampaikan pertanyaan ini kepada setiap dari kita yang telah diperdengarkan akan firman, renungan, khotbah, homili saudara. Adakah kita mengerti akan apa yang telah disampaikan, apa yang telah diperdengarkan untuk kita masing-masing saudara? Dalam setiap firman, renungan, khotbah, homili selalu ditekankan untuk dapat hidup baik dalam kebenaran. Bukan sekedar hidup baik saja saudara, tapi Yesus tekankan akan kebenaran sebagai kunci keselamatan kita. Pertanyaan Yesus, mengertikah
kamu semuanya ini. Dengan kata lain saudara-saudara, Yesus ingin sampaikan kepada kita sekalian, kepada saya dan saudara. Mengertikah kamu bahwa ketika engkau kupanggil, dipanggil dalam perutusan untuk menyampaikan kebenaran kepada banyak orang, menjaring semua orang dalam kebenarannya saudara, sehingga mereka dapat diselamatkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Matius 13 ayat 52. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara-saudara mau mengingatkan kepada kita semua bahwa ada waktu akhir di mana kita semua akan dikumpulkan menurut kesalahan, kebaikan, dan kebaikan dalam kebenaran yang kita lakukan di dalam dunia ini. Mereka akan dipisahkan satu kelompok dengan yang lain saudara. Dan akhirnya mereka yang tak hidup dalam kebenarannya akan dicampakkan dalam dapur api. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, masih ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan hati kita saudara. Jangan sampai kita dipisahkan pada akhir nanti dan dicampakkan ke dalam dapur api. Hiduplah dalam kebenaran Yesus mulai saat ini saudara. Mulai saat ini hiduplah dalam kebenaran Yesus. Dan kita juga mau menyampaikan kebenaran Yesus kepada banyak orang. Yesus Tuhan, mampukan kami untuk dapat hidup selalu dalam kebenaran-Mu, dalam bimbingan dan pimpinan Roh Kudus-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.